Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i wa ghairiha minal muamalati kaqiradin wa syirkatin. Jam'u bai'in. Kitabu ahkamil buyu'i utawi iki kitab nerangaken pira-pira hukumnya jual beli. Utawi iki kitab nerangaken pira-pira hukumnya jual beli. Wa ghairiha lan sakliyani al-buyu. Minal muamalati saking muamalah. Muamalah itu seperti kaqiradin, seperti bagi hasil. Qirad bagi hasil, seperti akad qirad bagi hasil. Wa syirkatin lan akad syirkah. Kalau qirad yang satunya punya keahlian tapi nggak punya harta, hartanya diserahkan kepada yang punya keahlian, yang punya keahlian mengelola, nanti bagi hasil. Kalau syirkah penggabungan dari dua, Fanu punya uang umpamanya, terus Fian juga punya uang atau sama-sama punya harta, digabungkan, namanya syirkah. Lafad al-buyu jam'u bai'in, itu jamaknya lafad bai'un. Jam'u bai'in itu jamaknya lafad bai'un. Al-buyu itu jamak taksir, mufradnya bai'un. Wal bai'u utawi bai' atau jual beli luwatan ing dalam secara bahasa atau secara etimologi. Luwatan ing dalam secara bahasa itu muqabalatu syai'in bi syai'in. Muqabalatu syai'in itu menukar perkara atau benda. Muqabalatu syai'in itu menukar perkara atau benda bi syai'in dengan benda yang lain. Fadakhalah mongko melepu ma opo perkara. Fadakhalah mongko melepu ma opo perkara laisa kang ora ono opo ma bimalin iku harta. Bimalin iku harta. Ka khamrin koyok khamar. Ka khamrin koyok khamar. Wa amma syar'an adapun utawi jual beli ing dalam secara syara. Adapun utawi jual beli atau buyu secara syara, fa ahsanu ma mongko iku paling bagusnya perkara. Fa ahsanu ma mongko iku paling bagusnya perkara. Kila kang den ucapaken. Fi ta'rifihi ing dalam definisi jual beli. Fi ta'rifihi ing dalam definisi jual beli. Innahu opo sa'dhuni. Jual beli iku tamliku ainin, iku memberi kepemilikan benda. Tamliku ainin itu memberi kepemilikan benda. Maliyatin kang bangsa harta. Maliyatin kang bangsa harta bimuawadatin kalawan tukar menukar. Bimuawadatin kalawan tukar menukar. Biiznin syar'iyyin, biiznin kalawan izin syar'iyyin kang bangsa syara'. Au tamliku manfaatin atau memberi kepemilikan manfaat. Mubahatin yang diperbolehkan opo manfaat.
Ala ta'bidi atas selamanya. Ala ta'bidi atas selamanya bisa manin kalawan harga. Bisa manin kalawan harga maliin kang bongso harta opo saman. Fa kharajah mongko metu bi muawadatin kalawan lafad muawadah. Bi muawadatin kalawan lafad muawadah al qardu opo utang piutang. Al qardu opo utang piutang. Wa bi idznin syar'in lan keluar kalawan izin syara'. Lan keluar kalawan izin syara' ar-riba opo riba. Ar-riba opo riba. Wa dakhalah lan mancing atau masuk. Fi manfaatin ing dalam manfaat. Tamliku hakin opo memberi kepemilikan hak. Tamliku hakil binai opo memberi kepemilikan hak bangunan. Opo memberi kepemilikan hak bangunan. Wa kharajah lan keluar. Wa kharajah lan keluar bisa manin kalawan harga. Al ujratu opo upah atau ongkos. Al ujratu opo upah atau ongkos fil ijarati ing dalam akad sewa. Fil ijarati ing dalam akad sewa fa innaha mongko saatune ujrah atau ongkos la tusamma iku ora den arani opo ujrah samanan ing harga. Samanan ing harga. Wis sekilas penjelasannya, jadi kita sudah memasuki pada pembahasan yang kedua dalam fikih. Jadi dalam fikih itu ada 4 poin pembahasan. Di kitab manapun saja yang kita pelajari yang namanya fikih tidak lepas dari 4 pembahasan. Yang pertama masalah bersuci dan ubudiyah. Nah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, yang keempat jinayah atau kriminal. Adapun bersuci ini atau ubudiyah ini meliputi mulai dari masalah status air ya, masalah wudhu, tayamum, mandi besar, istinja, terus masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji. Nah, itu dibahas pada pembahasan materi fikih yang pertama. Terus yang kedua baru ini muamalah. Mulai dari jual beli, masalah ijarah, sewa menyewa, rohan gadaian, qardu utang piutang umpamanya, terus wakalah perwakilan dan yang lainnya. Yang ketiga masalah munakah pernikahan, mulai dari nikah, walimatul urus, cerai ya yang semalam saya sampaikan, masalah cerai, masalah nafkah, masalah hadonah. Hadonah itu siapa yang berhak untuk perawatan anak kecil atau anak yang terlantar umpamanya. Baru yang keempat masalah jinayah. Jinayah itu kriminal, mulai dari pembunuhan, sarikop, pencurian, terus masalah perampokan, kutu otorik, masalah bugot itu yang menentang pemerintah umpamanya, terus zina, masalah syurbul khamri, minum miras dan seterusnya. Jadi itu ada inti dari fikih itu yang dibahas. Nah, cuma nanti ada yang dikembangkan, ada yang standar pembahasan. Wis. Sekarang masalah muamalah ini jual beli yang kita bahas pertama. Nanti di belakang ada masalah kirot. Kirot ini bagi hasil ya. Seperti tadi ada orang punya harta tapi tidak bisa mengelola. Ada orang punya keahlian tapi nggak punya modal. Nah, hanya jadi
kerjasama. Itu dikenal dengan kirot. Kalau syirka enggak wis. Kembali pada masalah jual beli. Pertama masalah definisi. Di sini ada apapun tidak lepas pertama definisi. Mulai sholat. Sholat itu bahasa doa. Sedangkan syarat adalah yaitu semua ucapan, aqwalun wa af'alun, ucapan perbuatan, muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Terus semuanya ada definisi. Jual beli secara bahasa atau secara etimologi itu adalah yang penting muqabalatu syai'in bi syai'in. Ada penukaran sebuah benda dengan benda yang lain tanpa menyebutkan ini suci atau enggak. Yang penting ada penukaran. Sehingga fadakhala yaitu malaisa bimalika khomrin. Ada si A membeli khamr itu jual beli tapi secara bahasa. Karena kalau secara syara itu ada batasan tertentu. Yaitu tamliku ainin maliyatin ini, yaitu penukaran sebuah benda yang sifatnya harta. Harta itu otomatis yang suci. Kalau suci dalam fikih bukan harta. Sehingga jual beli khamr itu bukan jual beli, nggak sah. Karena tidak suci. Atau juga termasuk pupuk. Itu juga bukan jual beli dalam fikih. Kenapa? Karena pupuk itu najis. Sehingga nanti ada bahasa di belakang kan caranya. Dengan penukaran biiznin syar'iyyin, dengan izin syara, artinya yang memang bukan larangan. Ada penukaran tapi sifatnya dilarang seperti riba. Paham ya? Seperti riba nanti ada di belakang. Riba itu jelas penukaran tapi karena ada larangan sehingga bukan jual beli. Terus yang bisa dijual belikan itu ada kalanya sebuah benda seperti tadi, yaitu menjual pakaian, kitab, HP, benda. Ada kalanya manfaat. Tapi kalau manfaat ini harus mu'abbad. Apa mu'abbad? Selamanya. Karena kalau tidak mu'abbad itu namanya bukan jual beli tapi sewa menyewa. Seperti saya punya rumah, disewakan berapa? Lamanya 6 bulan. Dikontrakkan, disewakan 5 tahun. Jadi saya cuma tamliku manfaat. Yang saya serahkan kepada orang menyewa bukan rumahnya, tapi mereka hanya berhak untuk menempati, tidak berhak untuk memiliki. Paham ya? Jadi kalau sewa menyewa itu ya hanya sekedar berhak untuk apa? Untuk mengintifa. Kalau rumah berarti hanya untuk menempati, kalau mobil hanya sekedar untuk menunggangi. Terus ya kalau pakaian ya pawai umpamanya sewa pakaian hanya untuk berhak memakai, tapi tidak berhak untuk memiliki. Kenapa? Karena dibatasi waktu. Berapa? 2 hari. Berapa? 5 bulan. Tapi kalau selamanya ini namanya jual beli. Contohnya gini. Di sini sebenarnya rumah. Terus ternyata mungkin warga di sini ada selokan atau apa gitu ya kan, selokan. Belum nanya selokan umpamanya. Ini tanah saya. Tapi siapapun berhak untuk memanfaatkan tanpa batas. Tidak dibatasi 5 tahun enggak, selamanya. Paham ya? Entah itu selokan tanah atau apa umpamanya. Tapi tetap ini punya saya. Tapi siapapun umpamanya ya silahkan beli, bayar sekian, dan itu pun selamanya. Kenapa? Karena kalau dibatasi itu namanya bukan jual beli tapi namanya sewa. Paham ya? Jadi itu yang membedakan. Beli pulsa berapa? 50.000 umpamanya. 50.000 itu dipakai kira-kira berapa lama? Tergantung. Anggaplah lumrahnya anggaplah 1 bulan umpamanya. Beli pulsa itu ada bendanya enggak? Bendanya ada enggak pulsa? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti tidak termasuk pada jual beli. Karena ainun benda, barang. Kayak berbentuk fisik, rumah, kitab, pakaian. Pulsa itu apa sih? Enggak jelas. Berarti bukan jual beli.
tapi pakai bahasa saya beli pulsa ya. Paham ya? Jadi karena bukan benda, bukan jual beli. Terus karena sifatnya tidak selamanya, berapa ya? Apa? Berapa? Ya 1 bulan terserah. Oh berarti di sini lebih dekat kepada sewa ya kan? Lah, karena pakai bahasa beli, maka dalam fikih apakah yang dianggap al-ibrah itu bi al-fardiyah, apakah lafaz ucapan atau maknanya? Itu di sana ulama beda pendapat. Itu cuma tambahan wawasan ya. Jadi tadi ini sudah jelas masalah muamalah, buyu, jual beli, terus definisinya dan yang bedakan antara jual beli dan juga akad sewa. Kalau jual namanya saman harga. Nah, berapa ini sarungnya? Oh 200, ini namanya saman dalam fikih. Tapi kalau sewa namanya ujroh. Ini sama-sama uangnya loh. Paham ya? Karena beda transaksi sehingga beda nama. Berapa upahnya ongkosnya? Oh 100. Saya ngasih upah 100. Berapa mas harga? Nah, harga sarung 100. Karena dalam jual beli namanya saman, uang ini namanya saman. Barang yang dijual namanya mabe. Barang yang dijual. Paham ya? Saya nyewa ini berapa? 100. Oh ya ini ya upahnya, ini ongkosnya. Kenapa? Karena terjadi pada sewa. Jadi fikih seperti itu. Padahal sama-sama uangnya. Saya menyerahkan uang karena saya membeli sarung, maka uang ini namanya saman. Saya menyerahkan uang karena saya pakai mobil ini selama 1 hari, maka ini namanya ujroh. Apa ujroh itu? Ongkos atau upah. Padahal sama-sama uang. Karena beda akad sehingga beda nama.